semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Fauzia dengan kakak pendamping saya yaitu Kak Siti Ranita. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan modul tentang Cisco Switching CCNA 200-301 tentang Network Fundamental. Nah, kalian penasaran kan video selanjutnya? Yuk kita tonton! Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Cisco Switching CCNA 200-301. Nah, timeline pembelajarannya ada network fundamental, IP address and subnetting, networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN and trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree port protocol, ether channel, static routing, dan sampai access control list. Nah, pada materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang network fundamental. Sebelum ke selanjutnya, teman-teman tahu gak sih apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi sumber daya melalui media kabel atau nirkabel. Tujuan jaringan komputer adalah untuk mempermudah komunikasi antar pengguna, mempercepat proses pertukaran informasi, dan menghemat biaya dengan berbagai sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran implementasi jaringan. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu implementasi jaringan? Implementasi jaringan adalah proses penerapan atau pemasangan jaringan agar beberapa perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ada dua komputer yang saling terhubung, di mana komputer A terhubung komputer B. Nah, jadi, penjelasan dari implementasi jaringan tuh, adalah, eee, cara bertukar informasi komputer A dan, komputer B ke komputer B. Tujuan dari tujuan dari implementasi jaringan yaitu untuk mempermudah komunikasi, meningkatkan efisiensi pekerjaan, mempercepat pertukaran informasi, dan memudahkan akses internet maupun sumber daya lainnya. Jadi intinya implementasi itu gambaran gimana komputer saling berhubungan. Nah, lalu gimana sih caranya kedua komputer ini bisa saling terhubung? Nah, kita akan lihat. Jadi ada dua mekanisme. Yang pertama ada dengan cara wireless atau em, menggunakan kabel. Nah, kabel di sini pakai yang UTP, jenisnya itu UTP. Di mana kabel UTP ini sering digunakan jenisnya yaitu LAN, Local Area Network. Nah, teman-teman juga di sekolah pasti sudah banyak yang tahu kan LAN itu, Local Area Network itu. Di sini ada kabel, ada konektornya. Kabel di sini banyak juga ya teman-teman warnanya, nggak cuma warna biru aja, tetapi ada warna kuning, hijau, merah, dan yang lain-lainnya. Nah, cara ngehubungin kabel ini nggak bisa saling terhubung gitu aja ya teman-teman. Di sini juga kita butuh yang namanya crimping kabel. Teman-teman juga pasti udah tahu ya di sekolahnya udah pernah crimping kabel. Nah, crimping kabel juga jangan cuman masukin aja nih ke konektor RJ45-nya, pasti butuh susunannya juga. Nah, susunan kabel di sini ada susunan kabel cross and stripe. Lalu kalau sudah di-crimping dan disusun itu, kita bisa memasukkan ke konektor RJ45. Nah, di sini konektor RJ45-nya itu, kalau sudah di-crimping, kalau sudah tersusun semuanya, kita bisa memasukkan ke port yang namanya itu port Ethernet. Port Ethernet ini fungsinya untuk RJ45 ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pakai wire terus, kayaknya kurang efisiensi, soalnya kalau
kita mau gunain, misalnya, 100 komputer kan kayak nggak estetik banget ya, banyak kabel-kabelnya. Nah, di sini juga kita ada alternatif lainnya dengan cara menggunakan media transmisi wireless. Nah, media transmisi wireless adalah media pengiriman data dalam jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. Wireless memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau sinyal radio untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Nah, pada jaringan wireless ini, data dikirim melalui udara menggunakan perangkat seperti access point atau router Wi-Fi. Nah, cara kerja wireless yaitu akan memancarkan sinyal Wi-Fi, kemudian perangkat yang memiliki fitur wireless akan menerima sinyal tersebut sehingga dapat terhubung ke jaringan dan internet ya. Jadi itu ya teman-teman penjelasan dari media transmisi wireless. Selanjutnya, kita akan membuat, tutorial cara instalasi Cisco Packet Tracer. Sekarang kita, akan, ngasih tahu gimana sih cara ngeinstal Cisco Packet Tracer. Nah, kalian di sini bisa, buka aja, web, terus kalian ketik Cisco Packet Tracer. Nah, kalian klik yang ini ya teman-teman. Kalian klik aja. Nah, kalau misalkan teman-teman belum login, kalian bisa login dulu ya teman-teman di sini. Kita login. Nah, di sini teman-teman bebas mau lagi lewat mana karena di sini aku mau lagi lewat Google dan udah punya. Jadi aku login lewat Google aja. Nah, di sini udah ya teman-teman karena aku sebelumnya udah pernah login. Jadi udah langsung. Nah, kalian scroll aja ke bawah kalau mau eh, download Cisco pakai Tracer. Nah, teman-teman bisa klik yang Getting Started with Cisco Packet Tracer. Tunggu. Nah, terus teman-teman klik yang Rising Course. Teman-teman pilih yang ini. Nah, terus teman-teman klik aja nih yang ini HTTPS. Ditunggu. Nah, di sini ada beberapa versi ya teman-teman. Teman-teman bisa ngedownload Cisco Packet Tracer ini pakai apa aja. Di sini ada macOS, Ubuntu, dan Windows. Nah, karena di sini saya pakai Windows, jadi saya klik yang Windows. Nah, ini lagi di-download ya teman-teman. Teman-teman bisa tunggu aja. Oke. Nah, karena aku di sini udah punya, jadi kita tinggal buka aja, langsung buka aja Cisco Packet Tracer. Nah, nah, teman-teman kalau misalkan tampilannya kayak gini, teman-teman bisa login lebih dahulu ya kalau misalkan buat kepentingan yang buat kerja atau apa. Nah, karena di sini aku cuman buat nyontohin aja, aku nggak perlu login. Nah, caranya teman-teman bisa matiin aja wifi-nya biar nggak login. Nah, ini ya teman-teman tampilan untuk Cisco
paket tracer-nya. Nah, apa sih Cisco Packet Tracer itu? Nah, Cisco Packet Tracer itu digunakan untuk membuat simulasi jaringan. Nah, sehingga memudahkan kita untuk belajar konfigurasi jaringan tanpa harus menggunakan perangkat yang asli. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak ya, teman-teman. Tuh, di sini juga ada beberapa device. Nah, di sini ada router, ada switch, ada hubs, ada wireless device, security, dan one emulation. Nah, tuh ada end device juga. End device di sini ada PC, laptop, server, printer, TV, dan yang lainnya. Nah, ada komponen, ada koneksi juga nih ya temen kayak kabel gitu. Di sini ada kabel automatically, consult, strike, cross, single mode, multimode, PON, serial, koaksial, octal, LOT, custom cable, USB. Oh, banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat jaringan sederhana dulu ya teman-teman. Gak usah yang ribet-ribet dulu. Di sini kita pakai switch. Nah, kita pakai yang ini. Teman-teman tinggal klik aja terus tambah ke sini. Terus device-nya kita pakai VPC. Nah, kita pakai yang dua ya teman-teman. Nah, terus kita di sini pakai kabelnya, koneksinya kita pakai automatically. Teman-teman klik aja dari PC ke switch. Nah, terus yang PC satunya lagi dari PC ke switch. Nah, kalau sudah, gimana sih cara kita ngetahui perangkat ini udah terhubung atau belum? Nah, kita bisa pencet yang pesan ini dari PC 0 ke PC 1. Nah, kenapa sih PC One has no functional ports? Kenapa nggak bisa sih? Karena di sini kita perlu yang namanya identitas. Nah, logikanya adalah kalau misalkan kita pengen ngirim sesuatu barang atau paket, misalkan kita pengen ngirim paket ke teman, tapi kita nggak tahu nih identitasnya itu siapa dan nama alamatnya itu di mana. Nah, kita perlu yang namanya identitas. Nah, identitas ini disebut dengan IP address. Nah, kita di sini mengenal sedikit tentang IP address dulu ya, teman-teman. Nah, apa sih itu IP address? IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yaitu alamat unik berupa deretan angka atau kombinasi angka dan huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer, baik jaringan lokal maupun internet. Nah, jadi itu ya teman-teman pengertian dari IP address. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen eh, ngehubungin PC nol ini saling terhubung, gimana sih caranya? Kita masukin IP-nya dulu ya teman-teman atau alamatnya dulu. Biar kedua komputer ini saling terhubung. Nah, gimana sih caranya? Kalian tinggal klik aja PC ini. Nah, terus teman-teman masuk ke desktop. Nah, pilih yang IP configuration. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin IPv4 address-nya. Nah, di sini kita pakai yang IP 192.168.
1.168.10.1. Nah, tinggal enter aja, teman-teman. Nah, udah. Kalau udah kayak gitu, close aja. Terus kita isi yang PC satunya lagi. Nah, kalian teman-teman ke desktop juga, terus IP configuration, isi yang ini. 192.168.10.2. Kenapa kita nggak pakai yang satu lagi? Karena di sini tuh IP-nya kita nggak boleh sama ya teman-teman. Nah, jadi kita pakainya dua. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan udah diisi nih ya IP address ya. Teman-teman tinggal lihat aja deh pingnya. Nah, dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini udah ya teman-teman tuh. Successful, berarti perangkat ini saling terhubung. Nah, alternatif lain ya teman-teman, kalau misalkan pengen lihat ping itu, nggak cuma dari sini aja ya teman-teman. Ini tuh kayak cuman cara mudahin buat lebih yang simple aja gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen lihat cara PC ini udah terhubung atau belum dengan alternatif lainnya, teman-teman bisa ke command prompt. Nah, teman-teman klik di sini ping, terus isi IP yang tadi kita udah isi di PC yang 0. Terus 92.168.10.1. Nah, kalau udah teman-teman enter aja. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman kalau udah ada reply from dan TTL-nya. Nah, ini IP yang udah terhubung. Nah, kalau misalkan IP yang nggak terhubung tuh gimana sih? Nah, kita di sini masukin alamat yang nggak ada di PC yang tadi ya teman-teman. Nah, kenapa titik tiga ini tadi nggak ada ya teman-teman di PC yang sebelum-sebelumnya nggak ada tuh, nggak bukan punya siapa-siapa. Nah, kenapa kayak gini? Karena eh, IP ini nggak terhubung kemana-mana. Jadinya kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalkan yang berhasil tuh kayak gini, reply from sama TTL tuh. Jadi teman-teman bisa bedain ya perbedaannya. Nah, begitupun kalau misalkan teman-teman mau ngecek PC yang satunya lagi, teman-teman tinggal klik aja kayak tadi ya teman-teman. Nah, jadi itu. Jadi, ini adalah rangkaian sederhana ya, teman-teman. Nah, karena tadi udah ngebuat jaringan sederhana yang pertama, kita akan buat lagi jaringan yang kedua. Di sini kita pakai router. Pakai router ya, teman-teman. Nah, tambahin aja routernya, terus kita pakai switch. Terus kita pakai PC. Nah, terus kita pakai koneksinya, kita pakai kabel yang ini lagi ya, teman-teman. Terus sambungin dari PC ke switch. Terus dari switch ke router. Nah, jadi ini ya teman-teman bentuknya. Nah, ini cuman topologinya aja ya, teman-teman, kita belum gitu. Nah, di sini teman-teman salvo gak sih ada logical and physical? Nah, nah, sekarang kita coba ke metode yang bisa kalian lihat teman-teman. Nah, nah, tuh di sini mode physical tuh kayak memang seolah-olah jaringan tuh kayak sangat real gitu. Di sini ada home city. Mana, mana?
Import for Office. Nah, tuh di sini tuh kayak main waiting cost atau disebutnya tuh kayak ruang server, kayak perusahaan gitu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kayak di sini tuh kayak asli banget kan? Nah, jadi ini tuh gambaran dari fisikal atau kalau misalkan kita mau nyoba ke yang lebih realnya gitu. Tuh teman-teman di sini ada power distribution device, ada router. Nah, kan teman-teman bisa lihat kalau tadi router tuh tadi cuman gambar, cuman bentuk bulat aja ya. Kalau di sini tuh, yang ini aslinya teman-teman kalau router tuh persegi panjang, terus switch juga tuh ada nih kayak gini. Nah, kalau misal kita sekarang bakal bikin, bakal coba ya kita pakai laptop. Terus tambahin klik ke sini. Tuh. Nah, sekarang kita matiin dulu ya teman-teman laptopnya. Kita pakai kabel. Nah, kan kalau yang tadi tuh bentuk kabelnya cuman kayak sederhana gitu ya. Kalau di sini tuh kayak bener-bener realistis gitu. Di sini kita pakai kabel konsol. Kita sambungin ke port konsol ya teman-teman. Terus kita sambungin ke sini RS. Nah, jadi gini bentuknya teman-teman kalau kalau di fisikal kayak seakan-akan tuh realistis gitu. Emang realistis sih. Tuh. Kan kalau misalkan di logikal tadi kan kayak cuman kayak gini aja teman-teman. Kalau di fisikal tuh kayak bener-bener real gitu. Nah, kalau kalau misalkan teman-teman mau coba ya tinggal coba aja ya teman-teman. Saya cuma ngasih tahu aja kalau gambaran fisikal tuh kayak gini. Nah, jadi itu ya teman-teman pada video materi yang dari Cisco Switching CCNA 200 sampai 301 Network Fundamental itu. Sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dadah.